Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar panjenengan sekalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan dua besaran, nilainya sama atau tidak sama. Seperti apa sih sebenarnya? Baik, anak-anakku sekalian, coba perhatikan di layar. Sudah Ustaz tampilkan. Bisa dilihat anak-anakku sekalian? Bisa, Pak. Baik, coba semuanya perhatikan. Jadi asrama kita itu sedang dibangunkan ya. Pak Kiai dawuh bahwa dalam 150 hari asrama pondok sudah harus jadi dan siap dipakai. Nah, saat ditanya ke kepala tukang bilang begini, Pak Kiai, 20 pekerja itu asalkan setiap hari bekerja dalam waktu 150 hari itu sudah bisa selesai. Seperti itu kata Pak kepala tukang. Kemudian setelah 6 hari atau setelah 60 hari atau 2 bulan pekerjaan itu terhenti. Uang pondok waktu itu sedang defisit, sedang mau habis, sehingga pekerjaan dihentikan. Nah, habis itu akan dilanjutkan lagi setelah 10 harinya. Nah, kira-kira tuh kalau kamu jadi kepala tukang, agar asramanya bisa selesai, itu mau kita apakan itu? Mau ditambah tukangnya atau justru dikurangi tukangnya? Saya coba, apa kira-kira? Kita lihat harapannya ketika kalian sudah belajar materi kita hari ini, kalian bisa menentukan besaran perbandingan yang sama ataupun yang tidak sama. Itu ya anak-anakku sekalian ya. Baik. Hari ini semuanya masuk kelas nggih? Ada yang tidak masuk? Sekarang kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Perhatikan, ini Bapak tampilkan terkait pemimpin dunia. Ada di bagian kiri ini. Berdasarkan foto ini, postur tubuh siapa yang paling tinggi? Barack Obama. Oke. Barack Obama. Dan siapa yang paling rendah tinggi badannya? Nicolas Sarkozy. Dimitri. Nah, coba perhatikan kenapa kok bukan Nicolas Sarkozy? Kok malah Dimitri ya. 1,63. 1,63 atau yang Nicolas? Sedangkan Nicolas 1,65, Pak. Nah, itu apanya yang 1,63, 1,65 itu? Tingginya. Oke, baik. Kemudian apa satuannya di situ? Satuan tingginya apa itu? Sentimeter. Meter, bagus. Baik. Jadi 1,63 meter kita bandingkan dengan 1,65 meter, gitu ya tadi ya? Baik, yang paling rendah adalah 1,63. Baik. Nah, meter tadi itu anak-anakku sekalian yang kita sebut dengan satuannya. Tinggi. Gitu. Ya, satuan dari tinggi. Kalau 5,4 ini apa bahasanya ini? Bacanya di atasnya Inci. Di atasnya 1 meter. Bagus. Inci. Jadi ternyata tinggi itu bisa kita bentuk dalam inci, bisa juga dalam bentuk meter, gitu anak-anakku sekalian ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bapak berikan contoh lagi terakhir. Nah, kalian punya penggaris enggak? Punya penggaris? Punya. Nah, di penggaris kita itu kan ada sisi kanan kiri kan ya? Nah, satunya itu satuannya namanya sentimeter atau milimeter, satunya lagi inci. Nah, ini yang kita sebut dengan satuannya tidak sama. Satunya inci, satunya senti, tapi bisa kita bandingkan. Nah, dari awal kita berbicara itu sebenarnya kita sudah membandingkan
antara tinggi badan, tinggi dan rendah. Gitu anak-anakku sekalian. Pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih tepat untuk mengukur tinggi badan? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Bagus. Jadi saat kita mengukur, pastikan alat ukurnya tepat. Satuannya juga harus tepat. Gitu ya anak-anakku sekalian ya. Menguatkan pemahaman kita. Silakan kalian akan saya bagi dalam kelompok. Kelompoknya adalah sebagai berikut dan sekarang coba perhatikan. Jadi di materi kita ini masing-masing kelompok hanya memilih satu. Contohnya kelompok 1, berarti dia itu adalah tinggi badan gitu ya. Kelompok 2 berat badan dan seterusnya. Tidak boleh sama antara satu sama yang lain kelompoknya ya. Nah, sudah menentukan misalnya ada tinggi badan dan seterusnya. Nah, sekarang kalian bergerak kumpulkan datanya. Gitu ya. Bergerak kumpulkan datanya minimal 20 anak kalian mengumpulkan data tersebut. Baik, Pak. Tidak ada, Pak. Kita beri waktu 10 menit. 10 menit, tinggal 1 menit lagi. Baik, kemudian habis ini Bapak akan minta salah satu kelompok untuk menyampaikan hasil temuannya loh ya. Sekarang kita tampilkan fase ketiga. Sudah selesai. Oh, Mbak Devi sudah selesai? Sudah. Baik, Mbak Devi, coba silakan ditampilkan hasil pekerjaannya. Jadi di fase ketiga ini data, habis itu kita menentukan data tertingginya, kemudian membagi jadi 3 bagian, membuat perbandingan. Ayo coba silakan Mbak Devi. Mendata dari 20 tinggi badan. Hasilnya seperti ini, Pak. Kemudian kami cari yang nilai minimalnya yang paling pendek, kemudian yang paling tinggi seperti itu. Kemudian kami cari selisihnya. Badannya 101 sampai 107 itu ada 7. Kemudian yang 108 sampai 114 ada 5 orang. Yang 115 sampai 120 8 orang. Hitung, Pak. Ini yang 101, 102 seperti ini, ternyata sampai 107 ini ada 7. Mungkin teman kelompok yang lain bisa membantu. 7 banding 5 banding 8. Bagus. Siapa yang jawab ini? Wardah, Pak. Masya Allah, anak saya tidak hanya cantik tapi juga pinter. Kita selesaikan pembelajaran kita. Ada pertanyaan terkait materi kita pada pagi hari ini. Disilahkan. Baik. Tadi sudah menyiapkan soal untuk dikerjakan di rumah dan pada pertemuan selanjutnya pekerjaan itu harus dikumpulkan. Bukan anak-anak sekalian ya. Baik, kemudian coba saya minta di antara kalian berikan kesimpulan dari pembelajaran kita pagi hari ini. Silakan, ada yang bisa membantu memberikan kesimpulannya? Oh gitu. Perbandingan itu harus dituliskan. Mm-hmm. Perbandingan itu harus dalam satuan yang sama. Baik, terima kasih. Nah, Wardah. Jadi saat perbandingan itu bisa kita taruh dalam satuan yang sama, tetapi kalau tidak dalam satuan yang sama pun tidak masalah, gitu ya. Dan perbandingan itu bisa kita tulis dalam bentuk A dan 2 B titik 2 C gitu misalnya, kayak tadi yang Nak Wardah sampaikan tadi, gitu ya. Tapi bisa juga kita tulis dengan bentuk A per B, gitu ya, atau banyak A dari B, gitu dan seterusnya. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini Bapak cukupkan. Tetap belajar, insya Allah permasalahan tadi yang kita singgung di awal pertemuan akan kita selesaikan di materi selanjutnya. Baik, tetap belajar, tetap semangat. Kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bapak mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat, menjadi keberkahan untuk kita dan umat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.